Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Di mana di dalam program ini kita akan membahas karya-karya dari Hadrat Masih Maud SAW yang telah dikompilasi menjadi buku Ruhani Hazain. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas buku yang kedua dalam jilid 13 beliau yang berjudul Al-Balagh, artinya pesan atau penyampaian atau pernyataan. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita seperti biasa, Bapak Maulana atau Galib Yudi Hadiana. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai diskusi kita pada hari ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, buku yang akan kita bahas berjudul Al-Balagh, buku yang kedua dalam jilid ke-13 Ruhani Hazain. Seperti biasa, saya ingin menanyakan apa latar belakang atau tujuan Hadrat Masih Maud menuliskan buku ini pada masa itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu kita akan coba sampaikan ya latar belakang Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis buku ini dan tujuan serta beberapa gambaran apa yang dibahas oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam di dalam buku ini. Jadi yang pertama, seperti tadi sudah disebutkan, buku ini berjudul Al-Balagh. Okay. Tapi buku ini juga ada nama lainnya. Nama lainnya itu adalah Faryade Dard, artinya adalah tangis kepedihan, seperti itu. Jadi sebenarnya buku ini ditulis oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam pada bulan Mei tahun 1897. Namun buku ini diterbitkan secara umum baru pada tahun 1922 atas izin dari Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu taala anhu. Nah, yang menjadi latar belakang mengapa Hadrat Masih Maud menulis buku ini, pada tahun 1897 ada seorang beragama Kristen yang bernama Tuan Ahmad Shah. Ya. Saat itu dia menulis dan menerbitkan sebuah buku yang dengan bahasa yang begitu kotor dan begitu menyakiti hati umat Islam. Judul buku yang ditulisnya itu adalah Ummahatul Mukminin. Ya. Nah, kemudian Ahmad Shah ini mengirimkan 1000 naskahnya kepada para ulama Islam dan juga kepada orang-orang Islam terkemuka dengan tujuan agar ditulis ya, jawaban daripada keberatan-keberatan yang ditulis oleh Ahmad Shah itu sendiri di dalam buku tersebut. Nah, kemudian karena buku ini begitu kotor, menyakiti umat Islam, dalam hal ini Ahmad Shah ini menulis celaan-celaan, ya, hinaan-hinaan terkait dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga istri-istri beliau. Nah, oleh karena itu di Punjab dan di Hindustan kala itu penerbitan buku ini kemudian menimbulkan semacam provokasi ya atau hasutan terhadap umat-umat Islam saat itu. Nah, kemudian anjuman-anjuman Islam ya, jadi organisasi-organisasi Islam alih-alih menulis jawaban terhadap keberatan yang dilayangkan oleh Ahmad Shah di dalam buku tersebut, justru mengirimkan kepada pemerintah memorial ya, memo atau semacam surat demi surat dikirimkan kepada pemerintah agar pemerintah melarang buku tersebut. Nah, di dalam situasi itulah kemudian Hadrat Masih Maud menulis buku ini dan beliau menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh anjuman-anjuman Islam tadi, yaitu dengan menulis memo demi memo kepada pemerintah untuk melarang buku tersebut, itu sebenarnya kurang manfaatnya, kurang faedahnya. Karena dalam situasi saat ini, kata Hadrat Masih Maud, yang lebih tepat adalah bukan mengirimkan memo untuk melarang buku tersebut ya terhadap pemerintah, tetapi menulis jawaban atas keberatan-keberatan yang ditulis oleh penulis buku tersebut, di mana jawaban yang ditulis ini harus jawaban yang memuaskan, kemudian jawaban yang dipenuhi dengan dalil-dalil, argumentasi, dan bukti-bukti yang kuat sehingga bisa membungkam atau menjawab keberatan-keberatan itu sendiri. Nah, kenapa tadi tidak kurang bermanfaat menulis memo agar buku itu dilarang? Karena ketika sebuah buku yang di dalamnya berisi kedustaan demi kedustaan dan kedustaan tersebut telah dibaca oleh orang-orang lalu
hal-hal kebohongan itu telah masuk ke dalam diri orang-orang, maka yang lebih tepat adalah ya menuliskan jawaban agar jawabannya bisa dibaca oleh orang-orang tersebut dan orang-orang tersebut pun mengetahui kebenaran. Nah, kemudian poin lain yang Hadrat Masih Maud juga selain latar belakang tadi ya sebagai gambaran, beliau tuliskan di dalam buku ini, beliau pun menyampaikan keinginan beliau kepada pemerintah agar di masa yang akan datang di dalam perdebatan-perdebatan atau munazarah-munazarah keagamaan, setiap pengikut agama di masa yang akan datang hendaklah dilarang secara hukum. Dilarang untuk apa? Itu dilarang untuk menggunakan kata-kata kotor, kata-kata hinaan, kata-kata yang menyakitkan hati berkenaan dengan agama-agama yang lainnya. Ini pun yang Hadrat Masih Maud kemudian zahirkan, ya, tunjukkan di dalam buku ini. Lalu satu bagian lagi, Hadrat Masih Maud pun di dalam buku ini, beliau pun menegaskan bahwa yang menulis jawaban pun, kalaupun di kalangan umat Islam akan ada yang ingin menulis jawaban, tidak semua orang, kata Hadrat Masih Maud, tetapi orang-orang yang memang di dalam dirinya memiliki kelayakan, dan oleh karena itu Hadrat Masih Maud menuliskan di dalam buku ini 10 syarat yang harus ada di dalam diri seseorang jika orang tersebut itu dari kalangan umat Islam ingin menjawab tuduhan-tuduhan atau keberatan-keberatan yang dilayangkan oleh para penentang Islam, termasuk yang ditulis oleh Ahmad Shah di dalam buku Ummahatul Mukminin ini, ya. Jadi ya kurang lebih latar belakang dan gambaran isi bukunya seperti itu, ya. Oke. Buku yang kotor dan menyakitkan hati ini apa ya? Lalu bagaimana tanggapan dari Hadrat Masih Maud terhadap buku tersebut? Nah, kemudian pada bagian awal dari buku ini, Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, beliau pun menyinggung, ya, berkenaan dengan buku ini. Di bagian awal beliau menyebutkan bahwa yang pertama, saya tidak perlu menuliskan secara terperinci mengenai buku ini, yaitu buku Ummahatul Mukminin ini. Beliau menulis seperti demikian. Kemudian beliau menulis juga bahwa buku ini adalah buku yang telah melukai hati 60 juta, ya, sekitar 60 juta muslimin di Punjab dan Hindustan. Karena di dalamnya digunakan kata-kata amat kotor, penghinaan-penghinaan yang amat keras, dan celaan-celaan terhadap Tuan dan junjungan kita Khatamul Anbiya, Khairul Asfiya, Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau pun di sini menyebutkan bahwa karena kedustaan dan kebohongan-kebohongan yang teramat buruk, kata beliau sampaikannya, dan teramat memalukan yang digunakan di dalam buku tersebut oleh si penulis, maka hal itu telah memberikan luka yang amat menyakitkan di dalam diri kaum muslimin, sampai-sampai kata Hadrat Masih Maud, karena begitu dalamnya luka itu, maka tidak akan dapat dilupakan sampai kapanpun, baik oleh kita ataupun oleh anak keturunan kita, karena saking kotornya buku tersebut. Nah, Hadrat Masih Maud menyebutkan demikian. Nah, kemudian beliau pun menulis di sini bahwa oleh karena itu di Punjab dan di Hindustan buku ini ramai dibicarakan, dan beberapa orang muslim yang terhormat juga menulis surat secara pribadi kepada saya. Ini tulisan Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, ya. Beliau contohkan seperti Maulwi Muhammad Ibrahim dari Ara. Kemudian beliau pun banyak membaca keberatan-keberatan atau komplain-komplain yang dilayangkan oleh orang-orang Islam di dalam surat kabar mengenai buku ini. Pendek kata, beliau menyebutkan bahwa penulis buku ini menulis buku tersebut dengan tanpa adab, gitu, ya, dengan tanpa sedikit pun rasa hormat, dengan adab yang sangat buruk, dan begitu kotornya kata-kata yang ditulis oleh penulis tersebut. Jadi ini pun menggambarkan bahwa si penulis ini memang dalam menulis buku ini ya tidak ada etika dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa poin, ya, yang Hadrat Masih Maud sampaikan terkait buku ini di bagian awal. Oke. Apakah Hadrat Masih Maud juga menggambarkan sikap umat Islam pada waktu itu mengenai buku tersebut? Ya, nah, Hadrat Masih Maud pun menggambarkan demikian. Jadi seperti tadi disampaikan, buku ini menimbulkan hasutan dan bersifat provokatif, ya. Oleh karena itu, dalam buku ini Hadrat Masih Maud menggambarkan bahwa saya melihat, ya, sabda beliau, di kalangan umat Islam itu ada sebagian yang, ya, setelah diterbitkannya buku ini, yang pertama tadi sebagian orang menulis memo-memo atau surat-surat kepada pemerintah agar pemerintah menghentikan atau melarang buku ini. Kemudian ada sebagian lain dari kalangan umat Islam juga yang perhatiannya tertuju kepada upaya bagaimana untuk menjawab
keberatan-keberatan yang ditulis oleh si penulis buku ini. Tapi Hadrat Mas'ud menyampaikan bahwa hasil atau perbaikan yang diharapkan dari upaya-upaya yang dua tadi itu sampai saat ini itu belum menunjukkan hasil yang signifikan atau hasil yang menonjol, hasil yang baik. Beliau menyebutkan demikian. Nah, kemudian di sini beliau pun menyinggung berkenaan dengan dua sikap atau dua reaksi yang dilakukan oleh umat Islam. Keduanya tadi, jadi yang pertama terkait dengan menulis memo-memo kepada pemerintah untuk melarang buku tersebut. Di sini Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menulis bahwa di dalam perkara ini mengirimkan memo hanya akan menjadi seolah mengikrarkan kekalahan kita sendiri, kata Hadrat Masih Maud, dan memasyhurkan atau membuat orang-orang menjadi tahu seolah-olah pengakuan kelemahan atau ketidakberdayaan kita, gitu. Jadi ketika menulis memo agar pemerintah melarang, seolah-olah itu merupakan pengakuan bahwa kita tidak berdaya, gitu, agar pemerintah larang. Padahal kita harusnya menjawab, kata Hadrat Masih Maud. Kemudian yang kedua tadi, ada sebagian orang yang menaruh perhatian untuk menjawab buku ini. Nah, ini pun perlu diperhatikan lagi. Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam beliau menyebutkan bahwa tidak semua orang juga dapat menjawab buku tersebut. Jadi tugas untuk menjawab itu bukan tugas setiap orang, tetapi ada orang-orang tertentu yang memang di dalam dirinya memiliki kelaikan, gitu ya. Nah, oleh karena itu beliau kemudian pada bagian selanjutnya menulis 10 syarat bagi orang Islam yang ingin menulis jawaban terhadap keberatan-keberatan atau cemoohan-cemoohan, celaan-celaan yang ditulis oleh para penentang. Nah, Hadrat Masih Maud pun beliau menyebutkan di sini tadi bahwa terkadang ada orang-orang dari kalangan Islam yang memang niatnya baik, ingin menjawab, tetapi orang-orang tersebut sedikit kemampuannya di dalam makrifat-makrifat ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu yang lain, sehingga apa yang dilakukannya itu ya tidak maksimal juga. Nah, jadi tanggapan Hadrat Masih Maud terhadap dua reaksi yang beliau lihat dari kalangan umat Islam terhadap buku tadi seperti demikian, ya. Kira-kira apa 10 syarat yang beliau sampaikan di sini bagi yang mau untuk menjawab buku tersebut? Apa-apa saja syarat yang beliau sampaikan? Ya. Nah, jadi di sini Hadrat Masih Maud yang pertama, beliau menuliskan syarat yang pertama adalah penguasaan bahasa Arab yang begitu kuat. Jadi siapa saja, kata Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, yang ingin maju ke medan dalam artian bukan medan pertempuran fisik, ya, tapi untuk menjawab keberatan-keberatan tadi, maka di dalam dirinya atau orang tersebut harus memiliki kemampuan penguasaan bahasa Arab yang begitu kuat. Karena apa? Karena di dalam perdebatan-perdebatan atau diskusi-diskusi dengan para penentang itu seringkali juga masuk ke dalam diskusi bahasan atau perdebatan terkait dengan kata-kata bahasa Arab. Karena kita tahu Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah itu kan berada dalam ada dalam bahasa Arab, ya. Jadi ketika terjadi perdebatan-perdebatan membahas mengenai makna suatu kata, bahkan sampai ke tatanan kata, gitu. Jadi orang yang menguasai betul bahasa Arab itu akan unggul, gitu ya, ketika terjadi perdebatan masuk ke tataran bahasa Arab, termasuk bahkan ke kata. Dan dengan kemampuan penguasaan bahasa Arab yang kuat, dia juga dapat meyakinkan orang yang menjadi lawannya, dalam hal ini orang yang mengajukan keberatan, bahwa orang yang menjawab tadi, yaitu di kalangan umat Islam ini, memiliki kemampuan bahasa Arab sehingga dia juga lebih menguasai makrifat-makrifat Al-Quran, gitu ya, dibandingkan orang yang mengajukan keberatan. Jadi memiliki ru'ub, gitu ya, memiliki wibawa, dan wibawa itu membuat orang pun melihat dan merasa bahwa ternyata orang ini memang bagus dalam bahasa Arab. Itu yang pertama, ya. Syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, Hadrat Masih Maud menyampaikan bahwa orang yang siap untuk menulis jawaban terhadap para penentang atau ingin menahan serangan-serangan mereka, nah, di dalam pengetahuan agama mereka tidak cukup sekedar menguasai beberapa kitab hadis, gitu, kitab fikih atau kitab tafsir, atau tidak cukup hanya dengan mereka itu secara kata-kata semata dilabeli atau dijuluki sebagai maulwi atau ulama, gitu. Itu tidak cukup. Tetapi perlu juga Hadrat Masih menyampaikan di dalam dirinya ada
kemampuan yang memang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan untuk apa? Untuk melakukan pengkajian, penelitian, lalu mencari atau menyimpulkan hal-hal yang sangat rumit atau hal-hal yang halus gitu. Nah, kemudian poin-poin, nah kemampuan untuk hal-hal tersebut pun harus ada di dalam dirinya. Itu syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, beliau menuliskan syarat yang ketiga adalah ia pun dalam kadar tertentu perlu untuk menguasai ilmu seperti ilmu fisika, kemudian ilmu ketabiban atau kedokteran, kemudian ilmu astronomi, ilmu geografi. Nah, karena pengetahuan tentang ilmu-ilmu tersebut diperlukan untuk mengemukakan pandangan-pandangan hukum alam atau hukum kudrat, gitu ya, atau pada waktu mengemukakan sebagai hal-hal lain ya terkait dengan ilmu tersebut sebagai bukti penguat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, beliau menyebutkan bahwa ketika berhadapan dengan orang-orang dari kalangan Kristen, maka orang yang mau menjawab keberatan-keberatan pun perlu untuk mengingat atau menghafal bagian-bagian tertentu dari Alkitab di dalam bahasa Ibrani, khususnya yang terkait dengan nubuatan-nubuatan, gitu ya. Kemudian nomor 5 ya, Hadrat Masih Maud menulis bahwa hendaklah orang tersebut memiliki hubungan yang hakiki dengan Tuhan, kesetiaan, kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan, kesucian batin, akhlak fadilah, dan inqita ilallah. Karena ilmu agama adalah termasuk di antara salah satu ilmu samawi yang erat kaitannya dengan ketakwaan, kesucian, dan kecintaan kepada Allah. Ini syarat yang kelima. Kemudian beliau pun menyebutkan syarat yang keenam, dalam kadar tertentu orang tersebut juga hendaknya memahami ilmu sejarah. Karena apa? Nah, di sini beliau menulis bahwa banyak di antara nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam yang tertulis di dalam hadis seperti Bukhari atau Muslim gitu, atau kitab hadis yang lain, yang nubuatan tersebut tergenapi dalam jangka waktu lama ya, setelah Rasulullah SAW tidak ada, ratusan tahun berikutnya. Lalu kemudian para penulis sejarah atau orang-orang ahli sejarah itu menulis peristiwa-peristiwa tadi pada zaman tersebut, itu zaman penggenapannya. Jadi pengetahuan mengenai ilmu terkait dengan sejarah pun ini perlu. Lalu di sini nomor 7, menguasai ilmu mantik dan ilmu munazarah, ilmu perdebatan, karena dengan menguasai ilmu tersebut, Hadrat Masih Maud menyebutkan bahwa otak seseorang pun bisa menjadi tajam gitu ya. Lalu berikutnya nomor 8 ya. Di dalam perdebatan tertulis atau lisan, orang yang pendebat atau pembahas atau seorang penulis buku, kalau memang menulis jawaban atas keberatan tadi, jadi seorang penulis itu harus memiliki kumpulan kitab-kitab yang muktabar ya, kitab-kitab yang terpercaya dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi di perpustakaannya harus ada kumpulan kitab-kitab muktabar yang sangat banyak. Nah, Hadrat Masih Maud pun menyebutkan bahwa di sini Hadrat Masih Maud pun selain buku-buku pribadi beliau, ada juga buku-buku dari Hadrat Maulwi Hakim Nuruddin Sahib dari perpustakaan beliau, yang itu pun ada gitu ya dalam khazanah buku-buku Hadrat Masih Maud alaihissalam. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalam pun menyebutkan syarat yang kelima, yaitu perlu melepaskan diri dari nafs pribadi dan sepenuhnya mewakafkan kehidupan hanya untuk mengkhidmati agama. Jadi ini pun diperlukan gitu ya. Jadi melepaskan nafs, keinginan pribadi, dan sepenuhnya mewakafkan diri untuk mengkhidmati agama. Salah satunya itu tadi untuk menjawab keberatan-keberatan yang dilayangkan oleh para penentang Islam tadi. Hadrat Masih Maud menyebutkan bahwa di sini berdasarkan pengalaman tidak mungkin dua pekerjaan yang berbeda dilakukan oleh satu hati. Contohnya misalkan seseorang, beliau memberikan contoh di sini, dia adalah seorang pekerja pemerintah misalkan gitu ya. Lalu dia juga memiliki pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas dari pemerintah. Nah, kemudian dia ini ingin melakukan pengkhidmatan, yaitu dalam hal ini sudah disampaikan menulis jawaban terhadap keberatan-keberatan orang-orang tadi. Nah, maka hasilnya tidak akan sebaik orang yang
sepenuhnya memang mewakafkan seluruh hidupnya, seluruh waktunya untuk melakukan tugas pengkhidmatan ini. Karena yang tadi itu waktunya terpecah-pecah. Jadi Hadrat Masih Maud menyampaikan perlu juga orang yang mewakafkan hidupnya sepenuhnya untuk memang tugas pengkhidmatan ini. Lalu kemudian nomor 10 yang terakhir, yaitu kekuatan yang bercorak mukjizat. Gitu ya. Beliau menulis, karena untuk memperoleh cahaya hakiki dan untuk memperoleh kepuasan sempurna, manusia perlu untuk melihat tanda-tanda samawi, dan itu adalah putusan terakhir yang berasal dari Allah Ta'ala. Jadi adanya tadi kekuatan mukjizat dengan bantuan atau pertolongan Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala menunjukkan tanda-tandanya. Oke. Baik, dengan adanya buku yang sangat kotor dan menyakitkan hati itu, menurut Hadrat Masih Maud, kira-kira tujuan mereka menuliskan buku itu apa di sini? Ya, jadi Hadrat Masih Maud di dalam buku ini menuliskan bahwa salah satu tujuan mereka itu adalah agar orang-orang atau kaum muslimin ini terhasut, gitu ya. Terhasut, lalu orang-orang muslim ini kemudian dalam menjawabnya tadi menulis hanya sekedar memo-memo atau surat-surat ke pemerintah untuk melarang buku tersebut, gitu ya. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud menyebutkan bahwa itu tujuannya, dan dengan melakukan upaya tersebut maka orang-orang muslim ini teralih gitu dari cara yang sebenarnya sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, beliau mengutip salah satu ayat Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 126, jadilhum billati hiya ahsan, gitu ya, dan bermujadalah atau berdiskusi dengan cara yang baik. Nah, agar kaum muslimin terhindar dari ini. Oleh karena itu maka cara yang diusulkan oleh Hadrat Masih Maud adalah tulis jawabannya sebagai bentuk pengamalan dari perintah Allah Ta'ala ini. Oke, baik. Tadi kita sudah menyinggung 10 syarat ya yang Hadrat Masih Maud sampaikan bagi orang yang mau menjawab keberatan tersebut. Yang saya ingin tanyakan, lalu siapa atau bagaimana cara menentukan orang yang tepat untuk menjawab keberatan tersebut atau menjawab buku tersebut? Baik. Nah, Hadrat Masih Maud di dalam buku ini menyebutkan bahwa caranya adalah Hadrat Masih Maud akan mengirimkan artikel atau buku ini kepada orang-orang terkemuka ulama-ulama Islam. Nah, siapapun di antara ulama atau orang-orang terkemuka Islam yang menerima buku ini, yang menerima risalah ini, maka hendaklah Hadrat Masih Maud meminta kepada mereka agar mereka menzahirkan atau menunjukkan pendapat mereka bahwa menurut mereka ini siapa orang yang layak untuk dipercayakan kepadanya tugas untuk menulis jawaban terhadap keberatan-keberatan. Nah, tugasnya apa nanti? Gitu. Tugasnya adalah mengumpulkan semua keberatan-keberatan di dalam semua buku yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh penentang, dikumpulkan lalu ditulis jawabannya. Nah, jadi setiap orang yang mendapat buku ini harus mereka ini menuliskan atau mengirimkan kepada Hadrat Masih Maud surat di dalamnya berisi pendapat mereka bahwa orang misalkan siapa ditunjuk menurutnya yang tepat, gitu ya. Nah, itu pun harus sangat hati-hati dilihat dari latar belakang keilmuan dan kemampuannya. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud menyebutkan bahwa nanti saya akan mengumpulkan semua pendapat-pendapat itu, lalu nanti akan dihitung siapa orang yang berdasarkan tadi pendapat orang-orang ini yang paling banyak, gitu ya. Orang-orang memilih orang tersebut. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud menyampaikan bahwa beliau akan menerbitkannya di dalam surat kabar, dan orang yang banyak dipilih, gitu ya, oleh orang-orang yang lain yang mengirimkan pendapatnya kepada Hadrat Masih Maud, itulah kemudian yang akan diserahi tugas ini. Dan setelah misalkan itu ada ya orang yang dalam jumlah paling banyak itu dipilih oleh orang, maka setiap orang, termasuk saya, kata Hadrat Masih Maud, menjadi keharusan bagi setiap orang termasuk saya untuk membantu sepenuhnya, baik itu dari segi keuangan ataupun hal lain, terhadap orang yang dipercaya tadi itu untuk menulis jawaban terhadap semua keberatan yang ditulis oleh para penentang. Nah, jadi seperti itu. Saya siap, kata Hadrat Masih Maud, pun untuk membantu. Dan hasil tulisannya nanti harus sekurang-kurangnya dicetak sejumlah 50.000 eksemplar atau 60.000 eksemplar lalu disebarkan ke seluruh negeri. Nah, maka dengan demikian Hadrat Masih Maud menyampaikan bahwa boleh dikatakan penentangan-penentangan atau keberatan-keberatan tadi sudah dijawab oleh kita, gitu. Jadi 50.000 atau 60.000 dicetak lalu kemudian disebarkan ke seluruh negeri. Baik, tepat sekali, sesuai sekali lah ya dengan judul bukunya Al-Balagh, pesan penyampaian atau pernyataan ya Pak ya, di mana beliau memberikan di sini yang sangat menarik 10 syarat ya orang yang mau
menjawab menjawab suatu keberatan tersebut dengan 10. Mungkin saya sedikit review Pak ya. Yang pertama adalah penguasaan bahasa Arab, kemudian kemampuan untuk melakukan penelitian, atau yang ketiga adalah menguasai ilmu-ilmu hukum alam ya Pak ya. Yang keempat adalah menguasai nubuatan-nubuatan di Alkitab yang berbahasa Ibrani. Selanjutnya adalah memiliki hubungan hakiki dengan Allah Ta'ala. Selanjutnya memiliki kemampuan atau menguasai ilmu sejarah. Yang ketujuh memiliki kemampuan ilmu mantik dan munazarah. Yang kedelapan adalah memiliki kumpulan kitab terpercaya dalam jumlah yang banyak. Yang sembilan adalah lepas dari nafsu diri pribadi dan mewakafkan diri untuk agama. Dan yang terakhir adalah memiliki kekuatan dalam corak mukjizat. 10 syarat yang sangat-sangat luar biasa ya Pak ya, untuk memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk dalam hal menjawab suatu keberatan atau suatu keberatan ya Pak ya. Baik, terima kasih terhadap penjelasan yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bisa menambah wawasan kita mengenai keislaman dan kejemaatan. Jazakumullah Pak. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah diskusi kita. Buku yang kedua dalam jilid 13 Ruhani Hazain yang berjudul Al-Balagh. Mudah-mudahan pembahasan kita pada hari ini bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Hadrat Rasulullah SAW dan kepada Hadrat Masih Maud SAW. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.